Teh mampir Sherina duduk sendirian di pinggir kolam sambil minum buahnya. Setelah kejadian tadi siang, keadaan gadis itu terlihat memburuk. Malam ini Taeyong datang untuk memastikan keadaan Sherin. Dia takut gadis itu melakukan sesuatu yang di luar dugaannya. Namun Taeyong malah nafas lega saat melihat Sherin masih dalam keadaan normal. Mendekati Sherin dan duduk di sebelah gadis itu. Malam ini dia sudah berniat menyudahi segalanya di antara mereka. Sherin menoleh saat melihat kedatangan Taeyong. Dia tersenyum, itu artinya Taeyong masih peduli padanya. Dia meraih tangan Sherin dan menggenggamnya. Sherin tersenyum. Apakah Taeyong mulai melunak padanya sekarang? Apakah Taeyongnya yang dulu telah kembali? Ji, maafkan aku ingin kita putus dan mengakhiri semuanya. Aku akan memberitahu keluargamu. Senyuman di wajah Sherin lenyap saat mendengar penuturan Taeyong. Dia tidak bisa menerima hal ini. Dia tidak mau berakhir dengan Taeyong. Sherin langsung berdiri. Sherin menitikan air mata dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Hatinya sakit saat Taeyong mengucapkan kata yang ingin berakhir karena sudah lama bersama kenangan indah keduanya di antara mereka. Aku tidak mau Taeyong, aku tidak mau kita berakhir. Aku tahu kau masih mencintaiku kan. Kau tidak mungkin mencintai Yen kan. Taeyong diam, dia tidak tahu harus menjawab apa sekarang. Yang jelas dia dan Chen harus berakhir. Dia ingat bagaimana dulu saat mencintai Cherin, bahkan saat kecelakaan dan sudah dirawat di rumah sakit pun dia selalu menitikkan air mata karena teringat Cherin yang meninggalkannya. Cherin meraih tangan Taeyong dan menggenggamnya. Taeyong, maafkan aku, kau tahu aku masih sangat mencintaimu dan tidak akan pernah rela kau bersama yang lain. Please Taeyong, lihatlah aku. Apakah karena Yan kau melupakanku, melupakan semuanya tentang kita? Yan hanyalah orang baru yang hadir dalam hidupmu. Kau hanya menyukainya sesaat, bukan mencintainya. Sadarlah Taeyong. Jay, Jay, please kau harus paham kenapa aku menjadi seperti yang telah kau perbuat. Menurutmu apakah itu tidak fatal? Aku sudah maafkan Amanda. Dengan cara kita bisa kembali bersama seperti itu, sekalipun di hatiku masih ada namamu. Jaren menghilang dengan air mata berlinang. Dia tidak mau Taeyong meninggalkannya. Aku tidak mau Taeyong, aku mohon jangan. Kau belum mendengar alasanku yang sebenarnya. Tidak ada lagi alasan lain. Kita tetap tidak bisa seperti dulu. Andaikan saja dulu aku tidak pernah menggugurkannya. Kali ini Taeyong natap ke arah Jaren saat gadis itu berteriak ke arahnya. Aku tidak pernah anak kita Taeyong. Kau bisa menanyakan kepada dokter pribadiku dan apa yang aku alami di sana. Aku tak bisa mempertahankannya, bukan sengaja. Aku sudah berusaha bertahan, namun aku mengalami pendarahan kala itu dan terpaksa melakukan. Aku sudah berusaha. Kau pikir aku mau kehilangan anak kita? Taya merasa terkejut dan membeku di tempat. Dia terdiam saat mendengar penjelasan Sharon. Bola matanya bergerak mencari kebohongan di mata gadis itu, namun hanya tatapan penuh luka yang terlihat di sana. Taya teringatkan masa lalu mereka 5 tahun yang lalu saat muda melamar Sharon di Pars dan resmi bertunangan. Hubungan mereka saat ini romantis, hubungan dan gaya pacaran yang terlalu bebas membuat Sharon yang saat itu baru selesai kuliah
Namun seharusnya kandungan Ciaran 4 bulan, Theo mendengar langsung dan bibir Kalisto bahwa dia kandungannya. Hal itu membuat Theo sangat marah dan hatinya terluka. Theo ngaku telah melakukan. Minggu depan aku harus berangkat ke Paris dan melanjutkan studiku. Aku tidak mau kehamilan yang menghambat segalanya. Aku malu jika kuliah dalam keadaan apalagi kandungan itu semakin membesar. Aku yakin aku juga tidak terlalu mengharapkan anak ini kan. Wanita itu tidak menghargainya, tidak memikirkan bagaimana perasaannya yang begitu hancur dan terluka. Theo sangat mencintai Ciaran dan mengharapkan anak mereka lahir dengan selamat, lalu menikah dan membangun rumah tangga bersama. Namun Ciaran anak egois, dia tidak punya hati, memilih melanjutkan studinya, meninggalkan Taeyong dengan hati yang terluka. Di saat itulah rasa benci berkumpul-kumpul datang membantengi hatinya. Dan kejadian itu adalah pemicu Taeyong mengalami kecelakaan. Dia merasa kecewa dan hancur karena Ciaran mengukurkan anak mereka dan pergi ke Berlin. Taeyong yang kala itu mabuk pada dia baru keluar dari klub saat pukul 4 dini hari dan mengendarai mobilnya dengan keadaan setengah sadar. Mobil Taeyong terguling, tubuhnya terpental dengan mengenaskan di pinggir trotoar. Bahkan dia masih bisa mendengar suara ledakan mobilnya dengan jelas. Kecelakaan itu sangat besar dan memakan 5 korban jiwa. Tidak akan kembali nyawanya. Namun ternyata dia masih ditakdirkan hidup. Selama dia koma dan dirawat, tidak pernah sekalipun Ciaran datang untuk melihatnya. Dan saat itulah Taeyong memutuskan untuk membenci Ciaran seumur hidupnya. Wanita itu tidak ada saat dia berada dalam masa sulit, saat dia terpaling lemah tak berdaya. Ciaran hanya bersedia bersamanya saat masa-masa bahagia saja. Ciaran mendengar ada diri. Ciaran sudah menangis sesenggukan dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu aku mengatakan hal itu karena merasa tak pantas untukmu. Aku tidak ada saat kau sakit karena aku berpikir kehadiranku saat itu. Benci kau bilang aku waktu aku membutuhkanmu di saat dan terbaring. Tidak berdaya tapi kau tidak ada. Kau tahu rasanya begitu sakit dari Theo dan sekarang kau datang lagi tanpa rasa bersalah. Lantas menurutmu apakah kita masih pantas bersama? Ciaran menangis dan menggenggam kedua tangan. Theo, aku tahu kau pantas membenciku, tapi aku melakukan itu semua karena merasa bersalah padamu dan aku tak pernah anak kita. Kau bisa menanyakan kepada dokterku apa yang aku alami. Aku mohon beri aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Kau ingat Theo, bahkan kau berjanji di depan kedua orang tua kita untuk menjagaku selamanya. Aku tidak pernah meninggalkanmu di saat aku tahu kau membenciku. Aku hanya tidak siap menerima sikapmu yang berubah padaku. Makanya aku memutuskan datang sekarang. Kau tidak tahu setiap aku datang berkunjung, namun kau tak mengetahuinya. Aku tak berani memperlihatkan wajahku di depanmu karena merasa bersalah. Ucap Ciaran sambil menyentuh wajah Taeyong. Kemudian dia memeluk dua pria itu dan menangis. Di sana Taeyong terdiam, hatinya yang berhenti menatap. Ciaran akhirnya kembali bergerak. Aku yakin kau tidak melupakanku seperti itu dan memilih yang jelas orang baru. Bahkan belum mengerti sepenuhnya tentangmu. Aku mencintaimu Taeyong. Mulai detik ini aku akan selalu berada di sisimu selamanya. Kau tak perlu mencari hal itu pada gadis lain yang jelas tidak diperuntukkan untukmu. Ingat, Dian sudah memiliki jongkok. Biarkan dia bahagia bersama kekasihnya.
Dia melepaskan diri dari pelukan C dan buktikan apa yang kau ucapkan itu benar, dan aku akan memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Setelah itu, Taeyong melangkah masuk ke dalam dengan isi pikiran dan hati yang kacau. Shirin hanya memperhatikan punggung Taeyong dengan tatapan sendu. Dia akan membuktikannya pada pria itu bahwa semuanya di antara mereka hanya kesalahpahaman. Kau tahu kan apa yang terjadi jika aku pertahankan kandunganku? Nyawaku menjadi taruhannya, dan bayi kita belum tentu selamat. Dia menjamkan matanya. Kenapa dia baru tahu semua ini sekarang? Kenapa kau memberitahu sekarang? Kenapa kau tidak jujur padaku sejak dulu? Shirin menunduk dan air mata kembali jatuh membasahi pipinya. Dari Shirin, Taeyong bagaikan dihantam oleh kenyataan yang begitu sesak. Air matanya jatuh. Selama ini kesalahpahaman yang begitu besar membuat hubungan mereka retak. Taeyong tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Hatinya sudah seolah kembali tergerak pada Shirin. Namun bagaimana dengan Yen? Shirin melihat tangan Taeyong dan menggenggamnya. Taeyong, aku mohon beri aku kesempatan. Kita perbaiki hubungan kita seperti dulu, mengulang semua hal indah yang pernah kita lakukan. Hilangkan Yen dari pikiranmu. Dia mengangguk. Dia membawa Chen ke dalam pelukannya. Kenangan mereka begitu banyak, hal-hal indah di antara mereka. Tidak bisa Taeyong lupakan dengan mudah begitu saja, apalagi saat dia sudah mengetahui kebenaran yang tidak pernah diketahui selama ini. Maafkan, aku selama ini sudah membencimu dan tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Chen menggeleng dalam pelukan Taeyong. Dia merasa nyaman saat mendapatkan kembali pelukan yang sangat dirindukannya itu. Hatinya merasa tenang karena berhasil mengatakan hal yang sebenarnya pada Taeyong. Aku mencintaimu, Taeyong. Aku juga mencintaimu, Jay. Jadi merasa jantungnya berdegup kencang saat dia mengatakan hal itu. Dia sudah merindukan ucapan itu terucap dari bibir Taeyong. Mudah bagi Taeyong untuk mengatakan cinta kepada Jiren karena itu sudah ada di dalam hatinya. Namun Taeyong masih belum yakin akan perasaannya kepada gadis itu. Jiren mendekatkan bibirnya ke arah Taeyong, dan Taeyong kemudian memeluk Jiren dan dengan pelan dan penuh perasaan. Dia harus mencari kepastian untuk meyakinkan kembali perasaannya pada Jiren. Taeyong memeluk Jiren dalam perdalam cuman mereka dan mencumbu gadis itu. Jiren mulai merintih. Dia menyentuh rambut Taeyong dan menariknya dengan pelan. Jiren tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Dia akan memenangkan kembali hati Taeyong. Yen menatap layar ponselnya sejak tadi. Tidak ada panggilan apapun dari Taeyong. Yen menghela nafas dan menarik selimutnya ke atas. Sepertinya Taeyong tidak pulang malam ini. Memikirkan Taeyong bersama Jiren membuat hati Yen dibakar oleh rasa cemburu. Namun tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini. Dia hanya bisa bersabar dengan perusahaan Taeyong. Dia berharap pria itu akan memilihnya, bukan Jiren. Namun jika Taeyong memilih Jiren, maka dia tidak akan